Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi yang berbeda. Semoga kalian sudah siap ya. Silahkan persiapkan dulu alat tulis kalian. Dan jangan lupa dicatat sambil menyimak videonya. Mari kita mulai. Oke, grade 6. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi dzirni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Apakah teman-teman pernah berolahraga pada lintasan lari yang ada di sebuah stadion? Atau apakah teman-teman pernah menonton sebuah perlombaan lari, baik itu lari maraton atau lari estafet? Nah, lintasannya ini sudah diketahui jaraknya. Bagaimana ya cara mereka menghitung jarak dari lintasan ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas. Tapi apa sih bedanya antara keliling dan luas? Jadi keliling adalah panjang seluruh garis terluar dari bangun segi banyak. Atau mudahnya dia itu adalah panjang dari seluruh bagian yang paling luar dari sebuah bangun. Sedangkan luas adalah besar ruang yang mengisi bangun tersebut. Jadi luas ini adalah besar bagian dalam dari bangun. Inilah perbedaan antara keliling atau luas. Berarti untuk menghitung lintasan lari tadi, kira-kira teman-teman gunakan yang mana? Keliling atau luas? Nah, teman-teman boleh dicari sendiri jawabannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas dari beberapa bangun datar. Pasti teman-teman masih ingat bukan kalau kita sudah belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, untuk hari ini materinya akan berhubungan dengan sifat-sifat bangun datar tersebut. Coba teman-teman sambil dibuka kembali catatan kalian tentang sifat bangun datar. Yang pertama, kita bahas dulu tentang keliling dan luas dari persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sama besar. Jadi sisi yang ini CD sama seperti AB, kemudian sisi BC sama seperti AD. Nah, yang lebih panjang kita sebut sebagai panjang. Kemudian sisi lainnya disebut sebagai lebar. Untuk menghitung keliling, maka kita dapat menghitungnya dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau disingkat dengan 2 kali P ditambah L dalam kurung. Sedangkan untuk luas, dapat kita hitung dengan mengalihkan antara panjangnya dengan lebarnya. Bangun yang kedua adalah bangun persegi. Masih ingat apa saja sifat-sifat dari bangun persegi? Ya, dia ini memiliki 4 sisi yang sama besar. Sehingga kelilingnya itu sebenarnya sama seperti 4 kali sisinya. Dan untuk menghitung luas, maka kita tinggal kalikan sisi dengan sisi, atau sisi kuadrat. Bangun yang ketiga adalah segitiga. Nah, teman-teman pasti sudah hafal bukan bagaimana cara menghitung keliling dan luas segitiga. Kelilingnya dapat kita hitung dengan menjumlahkan seluruh sisi terluarnya. Yaitu misalnya ini A ditambah B, kemudian ditambah C. Sedangkan untuk luas, maka kita tinggal menghitung
setengah dikali alas dikali tinggi. Tingginya dapat kita peroleh dari menarik garis dari titik terpuncak, kemudian kita dapatkan garis yang tegak lurus. Di sini ada perpotongan yang tegak lurus. Nah, garis yang tegak lurus dengan tinggi tersebut adalah sebuah alas. Jadi ini adalah alas dan ini adalah tinggi. Untuk menghitung luasnya, maka setengah dikali alas dikali tinggi. Bangun yang selanjutnya yaitu jajar genjang. Kita tahu jajar genjang juga memiliki sisi-sisi yang sama besar, yaitu sisi yang berhadapan. Yaitu sisi A akan sama dengan C, begitu juga sisi B akan sama dengan D. Namun jajar genjang memiliki tinggi, yaitu kita peroleh dari penarikan garis dari salah satu titik, kemudian kita akan mendapatkan perpotongan yang tegak lurus. Nah, garis yang berpotongan tegak lurus tadi kita sebut sebagai alas. Dan garis vertikal tadi kita sebut sebagai tinggi. Untuk menghitung keliling dari jajar genjang dapat kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh sisi terluarnya, yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D. Sedangkan untuk luas kita kalikan alasnya dengan tingginya. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Nah, belah ketupat ini kita tahu dia memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian dia memiliki 2 diagonal. Ini adalah diagonal pertama dan ini adalah diagonal yang kedua. Untuk mendapatkan keliling dari belah ketupat, karena dia memiliki 4 sisi yang sama seperti persegi tadi, kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Sedangkan untuk mendapatkan luas, kita kalikan setengah dikali panjang dari diagonal 1 dikali panjang dari diagonal kedua. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang luas dan keliling dari layang-layang. Kita tahu bahwa layang-layang ini memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu di titik O. Dia juga memiliki 2 diagonal. Ini garis AC adalah diagonal pertama, dan garis BD adalah diagonal yang kedua. Untuk mendapatkan keliling dari layang-layang, kita tinggal jumlahkan sisi terluar dari layang-layang itu, yaitu sisi yang ini A ditambah B ditambah C ditambah D. Sedangkan untuk mendapatkan luas, kita kalikan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ya, benar teman-teman, luas dari layang-layang memiliki perhitungan yang sama dengan luas dari belah ketupat. Selanjutnya adalah trapesium. Apa yang teman-teman ingat dari sifat-sifat trapesium? Ya, dia memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu di sini sisi C sejajar dengan A. Kemudian dia juga memiliki tinggi. Tinggi ini kita tarik dari salah satu sudutnya, kemudian tegak lurus dengan alasnya. Nah, inilah tingginya. Untuk mendapatkan keliling dari trapesium, tinggal kita jumlahkan sisi terluarnya, yaitu di sini ada A ditambah B ditambah C ditambah D. Namun untuk mendapatkan luas dari sebuah trapesium, kita
harus menjumlahkan panjang dari sisi yang sejajar, yaitu A plus C, baru setelah itu kita kalikan dengan tingginya. Baru kita bagi dengan angka 2. Nah, inilah cara menghitung luas trapesium. Selanjutnya adalah lingkaran. Nah, teman-teman pasti tahu bukan, kalau lingkaran memiliki jari-jari, atau yang dilambangkan dengan huruf R. Nah, 2 kali jari-jari kita sebut sebagai diameter, atau dilambangkan dengan huruf D kecil. Untuk keliling dari lingkaran, dapat kita hitung dengan 2 PR. Pi ini adalah sebuah simbol yang memiliki nilai. Nilainya yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, untuk mendapatkan keliling, tinggal kita kalikan. 2 dikali Pi dikali R. Jadi, kalau teman-teman melihat simbol seperti ini, yang tidak ada lambang perkaliannya, artinya mereka bertiga dikali. 2 dikali Pi dikali R. Keliling juga dapat dicari dengan Pi dikali D. Kemudian untuk luas dari lingkaran dapat kita peroleh dengan mengalihkan Pi dengan jari-jarinya. Kemudian jari-jarinya dikuadratkan atau Pi R kuadrat. Lalu, kapan kita menggunakan 3,14 atau kapan kita menggunakan 22/7? Jadi, nilai Pi ini disesuaikan dengan panjang jari-jari atau diameternya. Jika jari-jari atau diameternya ini termasuk dalam angka kelipatan 7, maka teman-teman dapat menggunakan Pi dengan nilai 22/7. Ini untuk memudahkan perhitungan. Namun, jika nilai jari-jari atau diameternya itu bukan angka kelipatan 7, maka kalian bisa gunakan 3,14. Contohnya, sebuah lingkaran jari-jarinya 14. Maka untuk menghitung keliling, teman-teman boleh gunakan 2 kali 22/7 dikali 14. Karena 14 adalah angka kelipatan 7. Namun, jika jari-jarinya itu misalnya 6 itu tidak termasuk kelipatan 7. Maka teman-teman bisa gunakan 3,14. Sampai di sini, semoga dapat dimengerti ya, teman-teman. Sekarang, mari kita lihat contoh soalnya. Hitunglah keliling dan luas dari jajar genjang berikut ini. Di sini ada jajar genjang A, B, C, D. Kemudian, di sini ada garis tinggi jajar genjang yang panjangnya 6 cm. Lalu diketahui juga sisi AB panjangnya 12 cm dan AD panjangnya 9 cm. Maka berapakah sisi dari CD? Ya, kita tahu bahwa sisi yang berhadapan dari jajar genjang memiliki panjang yang sama. Maka jika sisi AB panjangnya 12 cm, maka sisi CD juga sama, 12 cm. Hal yang sama terjadi pada sisi AD. Sisi AD 9 cm, maka sisi BC juga 9 cm. Keliling dari sebuah jajar genjang dapat kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Maka kita jumlahkan
AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Atau kita jumlahkan 12 cm ditambah 9 cm ditambah 12 cm dan 9 cm. Maka setelah kita jumlahkan adalah 42 cm. Untuk luas dari jajar genjang dapat kita peroleh dengan mengalihkan alas dengan tingginya. Apakah teman-teman tahu mana alas dari jajar genjang ini? Ya, alasnya adalah sisi CD. Disinilah ada perpotongan tegak lurus. Berarti alasnya adalah 12 cm dan tingginya adalah 6 cm. 12 cm dikali 6 cm hasilnya adalah 72 cm persegi. Ingat, satuan dari luas itu persegi ya teman-teman. Sedangkan satuan dari keliling itu cukup satuannya saja. Misalnya meter, sentimeter, desimeter, dan seterusnya. Oke teman-teman, bagaimana? Semoga dapat dimengerti dengan baik ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Insya Allah akan ada latihan yang akan diberikan di Google Classroom. Silahkan ditunggu ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk memindahkan catatan penting ke buku tulis, supaya teman-teman lebih ingat tentang catatan penting tersebut. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.